Tayyib. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata penulisnya, yang saya maksud adalah Ustaz kami, Ustaz Abu Abdillah Al-Indonesi. Setelah kematian, hal-hal yang disyariatkan, pertama menyegerakan pengurusan jenazah. Hadis nomor 21. An Ali ibn Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tu'akhiru, janganlah kalian itu mengakhirkan al-jinazah, jenazah. Idza apabila hadarat, yaitu telah tiba, maksudnya sudah siap. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkannya Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, wa hadza lafzuhu, dan ini adalah lafalnya Ibnu Majah. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun gharib, ini adalah hadis yang asing, yang gharib. Wa ma ara, dan saya tidak melihat isnadahu, sanadnya itu bimuttasil, bersambung. Hadis ini adalah hadis yang dhaif karena sanadnya tidak bersambung. Hadis ini isinya adalah larangan untuk mengakhirkan jenazah apabila sudah siap untuk dikuburkan. Maka kalau sudah selesai pengurusannya, pengkafanan dan lain-lainnya, maka hendaklah segera dikuburkan, tidak usah menunggu kerabat-kerabat yang belum datang dari tempat-tempat yang jauh, yang kalau ditunggu pasti akan lama sekali. Tapi karena sanadnya ini laisa bimuttasil, tidak bersambung, berarti hadis ini dhaif. Karena hadis ini dhaif, maka kita lanjutkan hadis berikutnya supaya kita mengetahui apakah hadis yang dhaif ini maknanya bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Kemudian ada satu pelajaran sebelum kita masuk hadis berikutnya, yaitu di sini dikatakan al-jinazah. Ini harokatnya di kasroh, ini sudah benar ya. Dan boleh juga dibaca al-janazah, yaitu di fathah juga boleh. Janazah boleh, jenazah boleh. Sebagian ulama menyamakan antara janazah dengan jenazah. Sebagian yang lain mengatakan kalau janazah itu adalah pocongannya itu, karena di atas, harokat fathah itu kan di atas. Kalau jenazah itu karena harokatnya di bawah, maka maksudnya adalah kerandanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-jinazah, keranda yang sudah ada mayatnya. Baik, hadis berikutnya hadis nomor 22. An Husain bin Wahwah anna Talhah bin al-Barra marida, dia itu sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, ya'udu, menjenguknya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, inni sesungguhnya aku la ara Talhah, saya tidak melihat Talhah, illa kecuali qad hadatha, telah terjadi fihi, di dalamnya al-mautu, kematian. Maksudnya dia akan mati ya. Sebentar lagi pasti akan mati. Dan ini memang biasanya diketahui oleh orang yang berpengalaman ya. Kondisi kayak gini biasanya mati. Fa'adhinuni, maka beritahukanlah kepada saya bihi, terhadapnya, maksudnya kalau sudah mati. Wa ajilu, dan bersegerakanlah, yaitu kepengurusannya. Fa innahu, karena sesungguhnya la yang bagi, tidaklah pantas dijifati muslimin, untuk bangkai seorang muslim. Yang dimaksud bangkai di sini adalah jenazah. Saya artikan bangkai karena memang arti asalnya bangkai. Antuh basa, bahwasanya dia ditahan baina dhuhranaini, di tengah-tengah ahli keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya juga dhaif. Isinya sama dengan hadis sebelumnya, bahwasanya orang yang mati itu setelah diurusi maka segera dibereskan sampai ke kuburan, jangan ditunda-tunda. Penulis mengatakan dua hadis di atas sanadnya dhaif, namun maknanya sahih berdasarkan hadis berikutnya. Hadis nomor 23, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u, percepatkanlah oleh kalian bil janazah, terhadap jenazah. Fa'in, maka jika taku adalah jenazah itu salihatan, orang yang baik, fa khairun, maka ada satu kebaikan besar, tuqaddimunaha, yang kalian itu menyegerakannya, yaitu menyegerakan jenazah itu kepada kebaikan. Wa'in, dan jika yaku adalah siwadarika, selain itu, maksudnya adalah jenazah orang jelek, fa syarrun, maka berarti satu keburukan, tad'unahu, yang kalian itu telah meletakkannya, an riqabikum, dari pundak-pundak kalian atau dari empuk-empuk kalian. Yang tepat empuk, ya, bukan pundak. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari, lafal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya jenazah itu asri'u, sunnahnya adalah apa? Disegerakan. Kata-kata menyegerakan, para ulama menafsirkan dengan dua tafsir, dan dua tafsir ini semuanya benar. Tafsir yang pertama, asri'u bil janazah, mencepatkan jenazah, itu maksudnya adalah mencepatkan kepengurusannya.
Jadi memandikan, mengkafani, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, asri'u bil janazah itu maksudnya adalah ketika berjalan menuju ke kuburan. Jadi ketika jenazah itu sudah dibawa di atas kerandanya, dibawa ke kuburan, ini berjalan jangan lemah-lemah, tapi berjalannya secara rajin dan secara giat gitu. Karena diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dua tafsir ini benar? Karena dua-duanya sama dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada jenazah yang wafat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh supaya dimandikan saat itu juga, malam-malam padahal wafatnya itu. Kemudian dikuburkan juga di malam hari, ya. Dan ini tidak apa-apa apabila tidak sampai mengurangi haknya jenazah. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi saking cepatnya berjalan menuju ke kuburan itu sampai sandalnya itu pada jebat. Ada sebagian yang sandalnya jebat. Itu menunjukkan saking cepatnya berjalannya. Maka dua tafsir ini sama-sama benar. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama di sini dikatakan apabila jenazahnya saleh maka khairun, ada kebaikan yang besar. Pertanyaannya, kebaikan yang besar apa yang didapatkan oleh jenazah yang saleh itu? Kebaikan yang besar adalah kebaikan yang dia dapatkan ketika dia sudah masuk ke dalam kuburan. Karena dia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, ditanya 3 pertanyaan, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan ini orang ini adalah siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau dia berhasil jawab lulus, maka dia akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga, meskipun tidak langsung masuk ke dalam jannah, tapi sudah mendapatkan kenikmatan di sana. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kuburan itu ada 2 kemungkinan. Pertama adalah raudhatun min riyadil jannah, sama dengan kebun dari kebun-kebun jannah. Yang kedua adalah hufratun min hufarin nar, itu adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis ini memang dhaif sanadnya, akan tapi maknanya sahih, bahwasanya orang yang mati itu kalau baik maka dia sudah mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Tapi kalau orang jelek maka sudah mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam kuburnya. Dalil-dalil sangat banyak menunjukkan hal itu. Kemudian kenapa di sini dikatakan fa khairun, maka ada kebaikan yang besar. Kalau di sini diartikan apa? Nah, ada suatu kebaikan gitu saja. Tapi saya lebih cocok kalau khairun ini adalah diartikan kebaikan yang besar. Kenapa? Karena di sana ada sebuah kaidah mengatakan at-tankir, penggunaan isim nakirah itu lit ta'zim, itu untuk menunjukkan besar. Di sini adalah khairun, ini isim nakirah karena diakhiri dengan tanwin di sini. Khairun, ini tanda isim nakirah. Maka menunjukkan ada kebaikan yang besar, bukan kebaikan yang sepele. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya di sini dikatakan kalau jenazahnya jelek, fasyarrun tad'unahu an biqabikum. Berarti ada suatu keburukan yang kalian letakkan dari tengkuk. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah bahwasanya kalau kita segera menguburkan jenazah yang jelek tadi, itu berarti sama dengan kita sudah menjauhkan diri dari orang-orang yang jelek. Maka syarrun tad'unahu an biqabikum ini hanya kata-kata kinayah. Kinayah bahwasanya kita menjauhkan diri dari keburukan, syarrun, keburukan. Karena itu dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya kalau ada keburukan itu jangan didekati, tapi dijauhi. Keburukan itu macam-macam. Keburukan misalnya barang yang haram, yang tidak halal, babi misalnya, itu jangan didekatkan. Ada minum-minuman keras, jangan diletakkan di meja makan kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah ini, bahwasanya kita tidak boleh mendekatkan keburukan di dalam meja makan kita. Kata kuncinya yudaru 'alaiha, kalau tidak salah. Maka kita coba. Man, barang siapa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis, maka janganlah duduk ala ma'idatin, di atas sebuah meja makan atau di atas sebuah jamuan, yudaru 'alaiha, yang dikelilingkan padanya, maksudnya yang dihidangkan padanya al-khamru, minuman keras. Maka minuman keras dijauhkan, dibuang. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan hadis ini derajatnya hasan, maka bisa dijadikan dalil. Demikian juga orang atau manusia, itu ada yang baik, ada yang jelek. Maka orang yang baik kita dekati, sementara orang yang jelek kita jauhi.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah ini, dan ini sangat penting. Beliau mengatakan, innama mathalul jalisis salih, tiada lain permisalan teman duduk yang baik, wa jalisis su, dan teman duduk yang jelek, kahamilil miski wa nafikhil kir. Orang yang baik itu seperti orang yang membawa al-misak, minyak wangi yang paling wangi. Wa nafikhil kir, sementara teman duduk yang jelek seperti peniup al-kir, ya, tukang besi itu. Fahamilul miski imma ayyahdiyaka, yang membawa minyak wangi ada kalanya kemungkinan pertama dia akan memberi minyak wanginya kepada engkau. Wa imma an tabta'a minhu, ada kalanya engkau membeli dari dia. Dua-duanya sama-sama baiknya, karena kita akan mendapatkan bau wangi itu. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kita hanya membau dengan dengan hidung kita, bau yang baik. Wa nafikhul kir, tapi kalau tukang pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabaka, ada kalanya dia akan membakar pakaianmu. Wa imma an tajida rihan khabithah, ada kalanya engkau akan membau dari dia bau yang tidak baik. Saya pernah pengalaman berteman dengan orang jelek beberapa hari. Maka saya merasakan apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Yuhrik thiyabak, membakar baju saya. Tapi tidak secara langsung, tidak bawa api kemudian membakar baju saya, bukan. Tapi secara maknawi. Kemudian tajida rihan khabithah, saya juga dapat bau busuknya. Jadi kata-katanya itu sangat kasar sekali, sehingga tidak menunjukkan orang yang beradab, tidak menunjukkan orang yang berilmu. Karena itu setelah itu saya putus hubungan. Karena apa? Karena sudah memberikan kepada saya rihan khabithah, bau yang busuk. Kemudian yuhrik thiyabak, juga membakar baju saya. Karena kita menjauhi orang-orang yang jelek itu tiada lain karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan bahwasanya orang yang baik itu pasti akan digandengkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Orang yang jelek itu juga akan digandengkan oleh Allah dengan orang-orang yang jelek. Karena itu hendaklah kita berhati-hati siapa teman dekat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Sayyidatuna Aisyah alaihi salam, dan sebagian orang bodoh mengatakan Aisyah itu jangan didoakan alaihi salam. Maka saya katakan kamu baca Sunan Abu Dawud dulu, ya. Kalau belum baca Sunan Abu Dawud jangan komentar. Karena Aisyah alaihi salam itu disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Baik, apa yang Allah katakan tentang Aisyah alaihi salam? Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Bukan ini ya. Ini kata kuncinya kurang wawu sehingga tidak keluar lafalnya. Nah, mestinya gini. Ya, surat An-Nur bukan Al-Mu'minun ayat yang ke-26. Al-khabithat, para wanita yang busuk, lil khabithin, bagi laki-laki yang busuk. Wal khabithun, para laki-laki yang busuk, lil khabithat, bagi wanita-wanita yang busuk. Maksudnya akan digandengkan oleh Allah. Wat thayyibat, para wanita yang baik, lit thayyibin, untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun, laki-laki yang baik, lit thayyibat, untuk perempuan yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Ulaika, mereka itu mubarra'un, akan dibebaskan oleh Allah mimma yaqulun, dari apa yang mereka tuduhkan, maksudnya yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Lahum maghfirah, mereka mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Ayat ini bicara tentang fadilah Aisyah alaihi salam, bahwasanya Aisyah itu dikatakan oleh Allah termasuk at-thayyibat, termasuk perempuan yang baik. Karena itu Aisyah alaihi salam ketika divonis oleh Allah sebagai at-thayyibat, perempuan yang baik, maka suaminya juga orang baik, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, marilah perhatian terhadap teman-teman dekat kita. Ya. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang taghut dan sebagainya. Baik.
Mau dihidupkan nggak? Oh, pakai buku aja. Oke. Baik. Kemudian ada sebuah faedah ilmiah yang baik yang berkaitan dengan hadis nomor 21. Silahkan kembali ke atas ya, nomor 21. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saya akan mengutip dulu dari kitabnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ketika ada seseorang mengatakan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, kemudian gara-gara mengucapkan kata-kata Sayyidina Ali, maka dia dituduh Syiah. Maka saya harus menyampaikan bahwa orang yang menuduh itu adalah orang yang bodoh, tidak paham. Karena kalau itu kita terapkan, siapa yang mengatakan Sayyidina Ali berarti Syiah, berarti Syekh Al-Albani adalah orang Syiah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Syekh Al-Albani adalah gurunya guru kami. Karena kami belajar dari Syekh Saifun Nasr, muridnya Syekh Al-Albani yang konon berguru selama 6 tahun kepada beliau. Nah, di sini di dalam kitab Takhrij Ahadits Fadail Syam, beliau mengatakan kal qitali baina Sayyidina Ali wa Muawiyah wa baina Ali wal Khawarij wa baina Ali wa Aisyah wa ghairiha. Seperti peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, kemudian antara Ali dengan orang-orang Khawarij yang sesat, kemudian antara Ali dengan Aisyah alaihissalam istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan diterapkan kaidah orang bodoh itu ya. Ini satu kebodohan yang ingin saya jelaskan. Kebodohan yang lain, dan ini adalah termasuk kebodohan ifrat yang berlebih-lebihan. Padahal Islam mengajarkan supaya kita tidak berlebih-lebihan, baik berlebih-lebihan secara ifrat maupun secara tafrid, ya, sama-sama jelek. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib disebutkan dengan kata-kata karramallahu wajhah, maka orang yang mengatakan karramallahu wajhah itu dikatakan sebagai orang Syiah. Ini juga salah. Saya ingin menegaskan bahwasanya kata-kata karramallahu wajhah itu adalah doa yang baik. Ini pertama. Yang kedua, kalau karramallahu wajhah ini dikhususkan untuk Ali saja, sementara orang tidak mau mendoakan karramallahu wajhah untuk orang-orang yang lain, nah ini tanda Syiah benar. Tapi kalau seseorang mendoakan Ali karramallahu wajhah, tapi untuk orang yang lain, Ibnu Taimiyah karramallahu wajhah, kemudian siapa lagi karramallahu wajhah, maka ini bukan tanda orang Syiah, salah. Mari kita lihat di dalam kitab Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu orang Syiah atau orang Sunni, Pak? Sunni ya. Karena Imam Ahmad mempunyai kitab namanya Musnadul Imam Ahmad, dan Musnad Imam Ahmad termasuk Kutubus Sittah. Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, ini merupakan pegangannya ahli sunnah yang tidak diterima oleh orang-orang Syiah. Demikian juga orang-orang Syiah mempunyai kitab yang 6 yang kita ahli sunnah juga tidak mau kepada kitab mereka. Sebagaimana mereka tidak mau dengan kitab kita, maka demikian juga kita rasudi dengan kitab mereka. Karena isinya sampah, penuh dengan kebohongan. Di sini dikatakan fabalagha dzalika 'aliyan karramallahu wajhah. Ini di dalam Musnad Ahmad ya. Kalau ingin menuduh Imam Ahmad adalah orang Syiah, ya sudah, silahkan. Berarti Anda orang bodoh, maka tidak usah dipedulikan ya. Tapi kalau itu ulama, maka tidak mungkin ya mengatakan bahwasanya Imam Ahmad termasuk mutasyayyi', karena Imam Ahmad ini termasuk imamu ahli sunnah, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali di kalangan ahli sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan kita kembali kepada materi kita, yaitu materi jenazah. Hadis berikutnya yaitu hadis yang dhaif juga, tapi karena populer maka perlu dikutipkan di dalam buku ini. Dan hadis dhaif ini pernah disampaikan oleh guru kami Al-Ustaz Mudzakkir hafizahullah di dalam diktat jenazah beliau, tapi beliau tidak menyebutkan kedhaifannya ya, maka kita sebutkan di sini untuk menunjukkan kedhaifannya. Hadis nomor 24, Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yang mata dia itu mati bukratan pada waktu pagi hari, fala yaqilanna, maka betul-betul janganlah tidur istirahat siang hari,
illa fi qabrihi, kecuali di dalam kuburannya. Wa man mata asyiyah, dan barang siapa yang mati pada sore hari, fala yabitanna, maka betul-betul janganlah istirahat malam hari atau tidur malam hari, illa fi qabri, kecuali di dalam kuburannya. Hadis ini diriwayatkan Tabrani bisanadin, dengan sanad yang muttahamin bil wad'i, yang tertuduh palsu. Hadis ini sangat keras, yaitu mengatakan kalau orang itu matinya pagi hari, maka kuburnya harus di siang hari, tidak boleh sore hari, tidak boleh malam hari. Kalau sore, kalau malam ini telat. Demikian juga yang matinya di waman mata asyiyah, matinya sore hari. Ba'da asar sampai maghrib itu sore hari. Jadi sebenarnya asyiyah itu bukan ba'da asar ya, tapi ba'da zuhur itu sudah disebut sebagai asyiyah. Mati ba'da zuhur sampai maghrib, maka ini tidak boleh menguburnya kecuali maksimalnya di malam hari. Kalau besok paginya, maka itu sudah termasuk mengundur-undurkan penguburan jenazah. Nah, ini adalah hadis yang dhaif, sangat dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga boleh saja diundurkan sedikit ya, apabila memang hajat memerlukan hal itu. Misalnya mati pagi hari, kemudian dikuburkan ba'da asar, tidak ada masalah apabila memang maslahat mengharuskan hal itu. Tapi memang sebaiknya pagi hari itu segera dimandikan, segera disolatkan, langsung kubur pada pagi hari itu juga. Tapi melarang orang menguburkan sore hari ketika matinya pagi hari, nah itu perlu dalil yang kuat ya. Ya memang kalau sengaja, kita sengaja saja, sore hari saja, pada asar. Padahal tidak ada maslahat yang mengharuskan hal itu. Sebenarnya orang-orang sudah siap, nah, makanya nggak boleh. Karena Nabi sudah melarang sholat jenazah dan penguburan jenazah pada sore hari setelah asar. Itu kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, tapi karena ada masalah yang mengharuskan, maka tidak apa-apa. Dan kemudian bab yang ketujuh, menutup kedua mata mayit ketika dia sudah mati. Hadisnya adalah nomor 25, an Ummi Salamah qalat, dakhala, telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, kepada Abu Salamah, wa qad syaqqa, dan sungguh telah melirik basaruhu, matanya. Fa aghmadahu, lalu Nabi itu memejamkan matanya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna ruh, sesungguhnya roh itu, idza qubida, apabila telah dicabut oleh malaikat, tabi'ahu, maka mengikutinya al-basaru, matanya orang yang mati. Fadajja, lalu histeris setelah nasun, beberapa orang min ahlihi, dari keluarganya. Faqala, maka Nabi mengingatkan, la tad'u, janganlah kalian itu berdoa ala anfusikum, berdoa kejelekan kepada diri kalian. Kenapa diartikan kejelekan? Karena di sini ala, illa bi khairin, akan tetapi berdoalah yang baik. Jadi illa itu artinya akan tetapi atau lakin. Fa inna, karena sesungguhnya al malaikata, para malaikat itu, yu'minun, mereka mengaminkan ala ma taqulun, atas apa saja yang kalian ucapkan. Masyaallah, maka penting kita berkata yang baik. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, berdoa, Allahumma ya Allah, ighfir li Abi Salamah, ampunilah Abu Salamah yang sudah mati ini, warfa', dan tinggikanlah darajatahu, derajatnya fil mahdiyyin, di kalangan orang-orang yang mendapatkan hidayah, wakhlufhu, dan gantikanlah dia fi aqibihi, pada keturunannya, fil ghabirin, pada orang-orang yang berikutnya atau yang ditinggalkan. Waghfir lana wa lahu, ampunilah kami dan juga dia, ya Rabbal alamin, wahai Rabb sekalian alam. Wafsah lahu, dan longgarkanlah bagi Abu Salamah fi qabrihi, di dalam kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan sinarilah di dalam kuburannya bagi Abu Salamah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya orang yang baru saja mati, kalau matanya itu melirik, maka fa'armadahu, disunahkan supaya kita menutupkannya. Para ulama mengatakan bahwa dikiaskan dengan perbuatan ini juga adalah menutupkan atau mengatupkan mulutnya. Kalau mulutnya menganga, maka ini ditutupkan. Kenapa mata itu ditutup, kemudian mulut itu juga dikatupkan, supaya tidak jelek rupanya. Karena mata melirik itu kan jelek, Pak. Sehingga menakutkan orang yang melihat. Maka supaya tidak menakutkan dan tidak jelek, maka ditutup. Maka kalau untuk menutupkan mata, ini ada dalilnya yang jelas, hadisnya Ummu Salamah. Tapi kalau untuk menatupkan mulut, ini belum ketemu dalilnya. Dan saya mendengar Syekh Al-Azzazi dari Mesir, beliau mengatakan bahwa ini tidak ada dalilnya, mengikat kepalanya mayat dilingkar gini, sehingga supaya mulutnya tidak menganga, tidak ada dalilnya. Tapi itu boleh karena maslahat. Karena apa? Maslahat, tidak apa-apa. Maka dikiaskan dengan hadis.
Dan kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya roh itu kubidoh, itu bisa dicabut. Nah, berarti menunjukkan adanya orang yang mencabut. Dan dari hadis-hadis yang sahih diketahui bahwa yang mencabut adalah malaikat tukang pencabut nyawa, yaitu siapa? Siapa, Pak? Israel. Ya. Tapi sayang sekali nama Israel itu ternyata tidak pernah ada di dalam hadis yang sahih. Jadi iz pakai zain ya, ra il pakai hamzah. Ini adalah nama yang tidak pernah ditemukan oleh ahli hadis di dalam hadis-hadis yang sahih. Karena itu saya tidak suka menyebut nama Israel ini, tapi saya lebih suka menyebut apa yang disebutkan oleh Nabi. Nabi mengatakan malakul mauti, malaikat maut. Itu yang istilah dari Nabi. Maka istilah dari Nabi sebaiknya kita pakai, sementara istilah buatan manusia kita tinggalkan saja. Kaidahnya seperti itu. Kalau ada istilah dari Allah atau istilah dari Nabi, kemudian ada istilah dari manusia, maka kita dahulukan istilah dari Allah dan istilah dari Rasulullah SAW. Boleh menggunakan istilah dari manusia selama tidak menyimpang dari syariat, tapi hendaklah istilah dari Allah itulah yang didahulukan. Huwa sammakumul muslimin. Allah menamai kita al-muslimin. Nah, ini nama harus kita banggakan. Anda siapa? Saya orang muslim. Jarang sekali orang mengatakan gini ya. Anda siapa? Oh, saya fulan, saya dari NU, saya dari Muhammadiyah. Itu enggak benar ya. Ana muslim. Saya adalah Muhammad, saya seorang muslim. Membanggakan dirinya, agamanya sebagai orang yang muslim ya. Karena ini adalah nama langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengatakan seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu, dan siapakah sih orang yang paling baik qawlan ucapannya, mimman ketimbang orang yang da'a ila Allah, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, tidak mengajak manusia untuk mengkultuskan dirinya. Wa 'amila shalihan, dan dia juga beramal saleh, wa qala, dan dia itu menegaskan, innani, sungguh saya ini minal muslimin, termasuk orang-orang muslim ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi tamu-tamu dari luar negeri, beliau kemudian mengatakan ketika ditanya oleh para tamu itu, ya, kalian siapa? Karena memang para tamu itu ketika datang belum kenal mana Nabi Muhammad yang mana ya. Maka beliau mengatakan nahnul muslimun, kami adalah orang-orang muslim. Demikian juga sebaliknya, ketika Nabi ketemu di jalan dengan para tamu orang-orang muslim yang dari luar negeri, maka Nabi mengatakan, man antum, siapa kalian? Maka mereka jawab juga sama, nahnul muslimun, kami adalah umat Islam, wahai Rasulullah. Maka mengucapkan seperti ini adalah termasuk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bangga terhadap nama yang diberikan oleh Allah. Demikian juga di sini, Ubidha, yang mencabut siapa? Jangan dikatakan malaikat Israel, tapi katakan malaikat maut. Ya, itu karena adalah nama langsung dari Nabi SAW. Pelajaran berikutnya, bahwasanya tabi'ul basar, bahwasanya kita semuanya apa? Ini akan bisa melihat nyawa kita bentuknya kayak apa, bisa melihat. Tapi nanti, ya. Kalau sekarang kita itu sebenarnya di dalam tubuh kita ada nyawa, tapi nggak pernah bisa lihat. Sering kita itu mengeluarkan kentut tapi nggak bisa melihat kentut itu. Demikian juga nyawa itu sama dengan kentut itu, abstrak, nggak terlihat. Tapi kalau sudah seseorang itu sudah mati, maka tabi'ul basar, maka kita akan mengikuti ke arah mana nyawa itu melayang. Maka menunjukkan apa? Bisa dilihat nyawa itu berdasarkan hadis ini. Tapi yang bisa melihat hanya orang yang mati itu saja. Kerabat-kerabatnya yang nangis di sekitarnya itu nggak bisa melihat. Karena kalau bisa melihat pasti ditarik lagi, masukkan lagi ya, supaya hidup lagi. Tapi nggak bisa melihat. Dan kemudian pelajaran berikutnya, al-malaikah yu'amminun. Malaikat itu mengamini apa yang kita ucapkan. Maka harus hati-hati. Seorang bapak kepada anaknya pas nakal itu jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek ya. Wah, ini anak durhaka, jangan begitu. Karena kalau anak durhaka, malaikatnya amin, durhaka betul. Tapi diucapkan kata-kata yang baik ya. Jangan mengatakan anak kau ini memang manja ya, tapi kamu cerdas ya. Kalau tidak digendong pasti nangis. Kamu sangat cerdas anakku ya, gitu kan. Didoakan cerdas. Maka yu'aminun diaminkan oleh para malaikat.
Karena itu akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sering-seringlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kali dulu ketika saya masih menjadi santri, kalau ngaji sama seorang ustadz, kemudian ustadz ini untuk saya menarik. Misalnya saya pernah belajar sama Habib Rizik, kan menarik itu kan, kajiannya menarik sekali ya. Maka ketika saya belajar itu saya berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan yang telah Engkau berikan kepada Habib Rizik semuanya, dan jangan berikan keburukan kepada saya. Ngaji sama Ustadz Mu'in, saya kenal dengan Ustadz Mu'in itu sekitar masih kelas SMA. Kemudian sama Ustadz Mu'in saya belajar beberapa lama, saya tertarik dengan kajian beliau, maka saya juga berdoa sering pas hadir di majelis beliau berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan yang telah Engkau berikan kepada Syekh ini, sehingga apa? Kita diaminkan oleh para malaikat. Dan berdoa itu tidak harus dengan ucapan lidah, Pak ya. Tapi kita cukup dengan di dalam hati kita rentak berdoa, itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kemarin malam sudah disampaikan oleh Ustaz Mu'in di Masjid Jaman, karena saya juga hadir di sana. Beliau mengatakan di dalam surat Toha ayat yang ke-7 ya. Wa in tajhar bil qawli, kalau engkau itu mengeraskan ucapan kamu, fa innahu ya'lamu sir, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui ucapan yang rahasia, wa akhfa, dan ucapan yang lebih tersembunyi lagi. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan al-qaul itu maksudnya adalah doa. Jadi doa itu kalau tajhar, kalau kamu keras-keraskan, kamu teriak-teriakan, fa innahu ya'lamu sirra, ketahuilah bahwasanya Allah itu dengar suara yang rahasia. Maksudnya apa? Kalau berdoa itu jangan keras-keras, karena itu nggak ada fungsinya. Allah itu sudah tahu atau sudah dengar suara yang lirih, ngapain harus kamu keras-keraskan? Itu seperti orang yang bodoh ya. Ada tukang bakso lewat, maka dia manggil bakso itu, baksonya sudah melek, itu nggak usah dipanggil-panggil lagi. Kalau dipanggil-panggil terus itu namanya apa? Tidak paham. Demikian juga di sini. Wa in tajhar bil qaul, kalau kamu mengeraskan ucapan doa kamu, fa innahu ya'lamu sirra, itu enggak berfungsi tajhar bil qaul itu. Maka doa jangan dikeras-keraskan, apalagi dinyanyikan di mic setelah azan, itu enggak benar. Kemudian wa akhfa, dan ucapan yang lebih tersembunyi itu maksudnya adalah rentak di dalam hati kita. Di dalam hati kita ada niatan menghadiri majelis, niatannya adalah begini-begini. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya ya. Maka niat yang baik, niat yang jelek semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doa. Dan kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan apabila kita menutupkan matanya jenazah, maka hendaklah kita disunahkan untuk membaca doa ini. Allahumma ighfir li abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khulufhu fi aqbihi fil ghafirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu. Kalau bisa baca doa ini dengan bahasa Arab, karena ini adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung lafalnya seperti ini. Tapi kalau memang tidak bisa atau kesulitan, bacakan doa mintakan ampunan, tidak ada masalah, itu sudah mencukupi ya. Karena yang intinya adalah kita mendoakan kebaikan untuk mayat itu, yaitu doanya adalah ighfir li abi Salamah, mintakan ampunan kepada dia. Jadi jangan menutupkan dengan diam, tapi apa? Menutupkan sambil mendoakan mayat itu. Kemudian hadis ini menunjukkan juga ighfir, ampunilah, menunjukkan bahwasanya ampunan itu adalah perkara yang paling penting bagi orang yang sudah mati. Tidak ada sesuatu yang lebih penting bagi orang yang mati kecuali ampunan itu. Karena itu orang yang cerdas pasti akan memberikan yang terbaik bagi orang yang sudah mati. Jangan sampai bapak kita mati tapi kita malah memberikan kepada dia sesuatu yang jelek. Jasadnya dibunuh dulu. Ini sesuatu yang jelek. Kemudian suruh dulu tokoh maju untuk memberikan ceramah. Kemudian kakeknya disuruh maju memberikan ceramah. Itu nggak ada semuanya dalilnya. Nabi tidak pernah ceramah ketika ada orang mati, nggak ada. Maka orang mati itu segera diurus, segera dikuburkan, dimintakan ampun. Ini yang penting. Nggak ada urusannya kepada ceramah itu, jenazah itu. Apakah ketika ada ceramah jenazahnya akan menjadi tinggi derajatnya? Sama sekali. Tapi malah dia teriak-teriak, qadimuni. Saya tolong segera dikuburkan. Ini berarti menyiksa jenazah itu. Dan kemudian pelajaran berikutnya, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, menunjukkan bahwasanya doa ampunan Allahumma ighfir ini akan menyebabkan tingginya derajat. Karena itu setelah doa ampunan kemudian diikuti dengan tinggikan derajatnya. Ini syarat ya. Doa ampunan itu menyebabkan orang itu tinggi derajatnya. Dari mana isyarat ini kita ketahui? Dari hadis Nabi yang sahih. Nabi mengatakan kata kuncinya adalah istighfari
waladika laka. Inna rajula, sesungguhnya ada seseorang, la turfa'u darajatuhu, derajatnya diangkat oleh Allah fil jannah, di dalam jannah. Fayaqul, lalu dia bertanya-tanya, anna li hadza, dari mana saya dapat derajat setinggi ini? Fayuqalu, maka dijawab, istighfari, gara-gara dimintakan ampun, waladika, oleh anak-anak kamu, laka, untuk kamu. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Karena itu orang tua yang cerdas, orang tua yang berhasil mendidik anaknya supaya selalu mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Saya ngaku bahwasanya setelah sholat fardu 5 kali ini, saya selalu tidak lupa untuk mendoakan orang tua saya. Gara-gara apa? Ada hadis ini. Jadi orang tua kita sudah berjasa banyak kepada kita, hendaklah kita membalasnya. Nah, balasan yang paling baik adalah derajat di akhirat nanti. Dan kemudian pelajaran berikutnya, wakhlufhu, dan gantikanlah dia. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang mati, maka kan dia kehilangan pengurus. Misalnya yang mati adalah bapak, berarti istrinya kehilangan pengurus bagi kehidupannya di dalam rumah tangga itu. Demikian juga anak-anaknya kehilangan. Nah, maka marilah kita memintakan supaya keluarga itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah nasihatnya Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau meninggal. Wahwa, dan dia Allah itu yatawalla, akan menjadi pengurus as-sholihin bagi orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu apabila dia itu ditinggal mati oleh kerabatnya, maka Allah yang akan mengurusi dia. Sehingga tidak akan ada kesesatan-kesesatan dilakukan oleh mereka setelah matinya kerabatnya itu. Karena banyak fenomena Pak ya, ketika ada orang yang mati, maka kesesatan muncul bersama kematiannya. Ada orang yang mati gara-gara tabrakan di suatu tempat, maka tempat tabrakan itu dijadikan sebagai tempat keramat. Nah, ini berarti kesesatan muncul gara-gara kematian. Nah, ini bukan termasuk dalam ayat ini. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah itu yang mengurusi orang-orang soleh. Maka Umar bin Abdul Aziz sebelum matinya membacakan ayat ini. Kalau anak-anak saya adalah anak-anak yang soleh, maka saya tidak perlu bersedih hati memikirkan nasib mereka, karena Allah yang pasti akan mengurus anak-anak saya yang soleh itu. Ini sekaligus untuk memperingatkan anak-anaknya. Setelah matinya Umar bin Abdul Aziz, jangan berbuat neko-neko, tapi hendaklah berbuat sebagaimana ketika ayahnya masih hidup, karena pasti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pelajaran berikutnya, waghfir lana walahu, ampunilah kami dan dia. Menunjukkan apa? Kalau kita itu mendoakan seseorang, maka paling bagus kita mendoakan diri kita dulu sendiri. Waghfir lana, ini adalah doa untuk kita, walahu, kemudian baru doa untuk orang yang kita sebutkan. Dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau itu menyebutkan seseorang, kemudian beliau ingin mendoakan dia, maka beliau mendoakan dulu terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Itu adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja saya lupa lafal kata kuncinya sehingga tidak usah saya tampilkan di sini. Tapi kalau memang ada yang perlu, maka insya Allah bisa saya jadikan di rumah. Dan kemudian pelajaran berikutnya, wafsah lahu fi qabrihi, menunjukkan bahwasanya kuburan itu ada kuburan yang longgar. Demikian juga berarti sebaliknya ada kuburan yang sempit. Maka di dalam hadis yang sahih, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mati, maka Nabi berkomentar, sungguh orang ini, sahabat saya ini, kuburannya digencatkan terhadap dirinya, tapi kemudian akhirnya apa? Dibukakan lagi. Dan memang semua orang itu pasti akan mengalami seperti itu. Tidak ada yang tidak mengalaminya. Kuburannya pasti akan apa? Digencatkan. Hanya kalau dia orang baik, maka gencet sekali aja, udah balik. Kemudian tidak terasa sebagai siksa. Tapi kalau orang kafir atau orang yang menjadi pembantunya orang kafir, pembantunya tawud, maka dia ini akan digencet terus, tidak akan lepas-lepas. Ya. Maka dia akan menjerit-jerit kesakitan karena digencet oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya. Karena itu ikhwafillah, mempelajari hadis-hadis tentang kematian ini seharusnya menyebabkan kita lebih berhati-hati di dalam bersikap. Karena sikap apapun kita yang kita lakukan, maka pasti akan dipertanggungjawabkan di dalam kuburan kita masing-masing. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, hadis ini menunjukkan nawwir lahu fi, menunjukkan adanya kuburan yang bersinar. Berarti sebaliknya ada juga kuburan yang gelap gulita. Nah, supaya kuburan itu bersinar, maka hendaklah kita melakukan amalan-amalan yang menyebabkan munculnya sinar di dalam kuburan kita. Amalan-amalan yang memunculkan sinar itu adalah amalan-amalan soleh
yang kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain-lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian marilah majelis pada malam hari ini kita tutup dengan doa sebagaimana disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena doa ini sudah lama sekali tidak saya praktekkan di dalam majelis-majelis ilmu, dan tampaknya ini adalah kekurangan di majelis-majelis kita. Maksudnya majelis ilmu kita tutup dengan apa yang ditutup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berdoa, maka silahkan diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al faqrana 'ala man zalamana, waj'al faqrana 'ala man zalamana, waj'al faqrana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصلى الله وسلم بارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ini adalah doa yang qallama, jarang-jarang yaqumu Rasul itu bangkit min majlisi, dari majlisnya, hatta yad'u biha ulai da'wat li ashabihi, kecuali pasti beliau akan membacakan doa-doa ini kepada para sahabatnya. Jadi beliau yang berdoa, kemudian para sahabat yang mengamininya. Maka ini termasuk sunnah yang perlu kita terapkan pada majelis ilmu kita, dan hadis ini diriwayatkan oleh Turmudi, derajatnya hasan, maka bisa dijadikan sebagai dalil ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.